Ya, alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ayah bunda, abah dan ummahat, ayah ibu sekalian, teman-teman semua kaum muslimin kaum muslimat yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia malam hari ini kita bisa berjumpa setelah pekan sebelumnya libur ya. Yang kita tidak bisa sebutkan alasan liburnya kenapa, karena privasi banget ya Pak Ruby ya. Baik, insya Allah kita hari ini akan melanjutkan kembali pembacaan kitab kita, yaitu kitab yang banyak faidah di dalamnya, karya dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Judul kitabnya adalah Mauqiful Muslim Minal Fitan. Buat yang baru bergabung, mungkin ada baiknya kita review dari awal halaman sebelumnya ya, di bab khotimah fi daruratil isti'adzati billah minal fitan. Nah, biar teman-teman juga bisa menyimak mungkin yang di pertemuan sebelumnya ada yang belum hadir, kita akan review sekilas ya dari bab khotimah ya. Admin bisa arahkan ke halaman sebelumnya mungkin. Kita masih membahas di halaman 29 terkait dengan doa yang kita baca di tiap akhir sholat ya, sebelum salam, sesudah membaca doa tasyahud ya, kita disunahkan untuk berlindung dari 4 hal sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in. Jika salah seorang dari kalian itu sudah bertasyahud ya, artinya sudah membaca doa tasyahud, maka hendaklah dia beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal ya. Yaqulu, dia hendaklah berdoa, a'udzubillah min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada Allah dari azab jahannam dan dari azab kubur dan dari fitnah hidup dan mati, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari 4 hal ini ya. Sampai-sampai sebagian ulama itu menyebutkan bahwa beristi'adzah, meminta perlindungan dalam 4 hal ini ketika sholat hukumnya wajib. Ya, ada sebagian ulama yang menghukumi baca doa isti'adzah dari 4 hal ini hukumnya wajib di dalam sholat ya. Sampai-sampai ada seorang ulama tabi'in yang masyhur, yaitu Tawus. Tawus itu nama ulama ya. Imam Tawus, beliau menyuruh anaknya untuk mengulang sholatnya. Si Tawus menyuruh anaknya untuk mengulang sholatnya ketika anak tersebut lupa beristi'adzah dengan 4 hal ini di dalam akhir sholatnya. Baik, sampai sini bisa dipahami dan diikuti ya ayah bunda dan teman-teman semua ya. Dan Kak Erlan mau tanya dulu, suaranya apakah putus-putus Pak Robi? Aman Kak, aman. Aman ya, lancar ya. Baik. Alhamdulillah. Ya, kemudian di paragraf yang selanjutnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mulai menjabarkan kepada kita tentang makna-makna berlindung dari 4 hal ini ya. Yang dimaksud dengan azab jahanam adalah azab neraka. Yang dimaksud dengan azab kubur adalah yakni al-adzaba alladhi yakunu 'alal insan fil qabr, yaitu azab yang terjadi di alam kubur. Li'anna al-insan fi qabrihi imma an yun'ama wa imma an yu'adzaba. Karena seorang manusia itu di dalam kuburnya bisa jadi dia orang yang mendapatkan nikmat, bisa jadi pula dia adalah orang yang diberikan azab ya. Tayyib. Jadi kalau memaknai kan tadi berlindung dari 4 hal ya. Apa saja tadi? Yang pertama, min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, 2 makna
berlindung dari dua hal yang pertama, yaitu min adzabin nar wa adzabil qabr. Ini jelas ya maknanya ya. Ini jelas maknanya. Nah, sekarang Syekh Utsaimin akan menjelaskan dua makna dari doa tersebut yang berikutnya ya. Dua makna terkait dengan dua keburukan yang disebutkan di dalam doa tersebut, yaitu fitnah hidup dan mati dan juga fitnah dajjal. Nah, ini mau dibahas sama Syekh Utsaimin. Wa min fitnatil mahya yakni fitnatal hayati allati madaruha ala syai'aini. Jadi kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud dengan kita berlindung dari fitnah ketika hidup ya, maksudnya adalah fitnatal hayati, ujian kehidupan. Allati madaruha ala syai'aini, yang mana porosnya itu berada di atas dua hal. Ya, fitnah ketika hidup itu porosnya berada di antara dua hal. Fitnah hidup itu porosnya berada di antara dua hal. Yang pertama yaitu fitnah syubhat. Yang pertama apa? Fitnah syubhat. Yang kedua fitnah syahwat. Imma syubhatin yata'atsaru bihal insan falyatabisu alaihil haqqu bil batil. Nah, adapun kalau fitnah poros yang pertama dari fitnah kehidupan adalah fitnah syubhat, yaitu fitnah di mana seorang manusia bisa tergelincir, yata'atsaru artinya tergelincir. Falyatabisu alaihil haqqu bil batil. Dia campurkan ya, kebaikan itu tercampur dengan adanya kebatilan gitu ya. Jadi fitnah syubhat itu membuat seseorang jadi samar, jadi rancu dalam memahami agama. Dibilang semua agama itu sama ya. Jilbab itu adalah sebuah pengekangan terhadap wanita. Ini contoh-contoh fitnah syubhat. Fitnah yang sifatnya itu merusak pikiran, merusak keyakinan ya. Seseorang jadi rancu dan bias membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Nah, itu namanya fitnah syubhat. Nah, ini fitnah dalam kehidupan yang menjadi poros pertama. Poros yang kedua, fitnah dunia itu berada di atas poros fitnah syahwat. Wa imma syahwatin ya'riful haqqa minal batil. Walakin nafsuhu tad'uhu ilal batil. Adapun fitnah syahwat ya, seseorang itu mengenal kebenaran. Dia bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Dia tahu mana yang benar, tapi nafsunya menyeret dan mendorong dirinya untuk lebih mengarah pada kebatilan. Dia udah tahu zina tuh nggak boleh, tapi nafsunya menyeret untuk berbuat zina, berbuat selingkuh. Akhirnya dia jatuh dalam perbuatan zina tersebut. Ini syahwat sudah mendorongnya. Dia tahu ghibah itu nggak boleh, menjelek-jelekkan orang tuh nggak boleh, tapi dia terseret oleh hawa nafsunya. Berarti dia termakan fitnah syahwatnya, gitu ya. Baik. Nah, jadi sudah dijelaskan keburukan yang ketiga, yaitu fitnah hidup. Nah, yang keempat nih, apa ini maksud? Ini masih bagian dari yang ketiga ya, 3A 3B. 3A tadi kan fitnah 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 hidup ya. Apa kita sebutnya fitnatil mahya ya. Nah, berikutnya fitnatil mamat. Fitnatil mamat. Ini masih bagian dari yang ketiga ya. Keburukan yang ketiga, soalnya ada dua hal. Fitnatil mahya wal mamat, ya kan dijadiin satu itu ya. Nah, sekarang kita jelasin yang wa min fitnatil mamat. Ini ada dua penjelasannya kata Syekh Utsaimin. Qila, ada yang bilang yang dimaksud dengan fitnah kematian itu apa? Inna fitnatal mamati hiyal fitnatu allati takunu indal maut. Jadi sesungguhnya fitnah mati itu maksudnya adalah fitnah atau ujian yang ada saat sakaratul maut. Li'anal insan asyaddu ma yakunu khataran fi tilka sa'ah. Karena manusia merasakan bahaya yang sangat dalam momen-momen tersebut. As'alullaha an yuhsinali wa lakumul khatimah. Aku memohon kepada Allah supaya Allah memperbaiki penutup ataupun kematian bagi diriku dan dirimu. Ya, ini diantara adab kalau ngedoain orang tuh jangan lupa doain diri sendiri dulu. Baru kemudian doain orang lain juga. Karena kita juga butuh terhadap doa ya. Makanya di sini didahulukan kata li baru kemudian walakum ya. Baik.
ففي تلك الساعة وفي تلك اللحظة الشيطان يكون أحرص ما يكون على إغواء بني آدم. ففي تلك الساعة, pada momen-momen tersebut, wa fi tilkal lahdzah, pada waktu tersebut, asyaitanu yakunu ahrasa ma yakunu ala ighwa'i bani Adam. Setan itu di momen-momen sakaratul maut itu, dia menjadi sosok yang paling bersemangat ala ighwa'i bani Adam, untuk menyesatkan anak Adam. Karena kan kita tahu hadisnya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dan dinilai dari akhirnya, dari penutupnya. Maka setan berusaha sekali supaya akhir penutup kematian seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, maka detik-detik sakratul maut ini merupakan fitnatil mamat. Ya, ini merupakan di antara ujian kematian. Karena setan di sini sangat bersemangat menggelincirkan dan menyesatkan manusia. Wal insanu fi tilka sa'ati haluhu halun sa'bah. Karena manusia pada momentum tersebut keadaannya merupakan keadaan yang sangat sulit lagi susah. Hadhihi fitnatun 'azimah. Dan ini merupakan ujian yang sangat besar. Ya, jadi ini pendapat pertama ya terkait dengan fitnah kematian. Yang dimaksud adalah fitnah ketika sakaratul maut. Ya, jadi fitnahnya itu ketika sakaratul maut. Nah, untuk menguatkan pendapat yang pertama ini, Syekh Utsaimin membawakan kisahnya Imam Ahmad. Yuzkaru annal Imam Ahmad rahimahullah fi siyaqil mauti sami'ahu ba'du ashabihi yaqulu ba'du. Falamma qila lahu ya Aba Abdillah ma qawluka ba'du. Qala tamathala li syaitanu ya'addu anamilahu ya'ni asabi'ahu wa yaqulu futtani ya Ahmad ya'ni ajistu anka fa aqulu ba'du wal ma'na anni lam afutka ilal an li'anna al insana ma damat ruhuhu fi jasadihi fa huwa ala khatarin wa lihadza qala ibnu Mas'udin fima yurwa anhu man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alaihi al fitnah wa hadhihi fitnatun 'azimah nas'alullaha ayuthabbatana wa iyyakum fi hadhihi al hal. Masya Allah. Gimana Pak Robi? Sudah paham belum ini paragraf yang kita baca ini? Sudah ya? Mau kita lanjutin ini kalau udah paham ini? Belum. Ya, kita terjemahkan ya. Di sini Syekh Utsaimin membawakan kisahnya Imam Ahmad. Yuzkaru annal Imam Ahmad. Disebutkan bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah fi siyaqil maut, ya. Di dalam konteks detik-detik sakaratul mautnya. Sami'ahu ba'du ashabihi yaqul. Sebagian sahabat-sahabatnya Imam Ahmad, mereka mendengar Imam Ahmad berkata ba'du gitu ya. Nah, Imam Ahmad tiba-tiba ngomong. Ba'du di sini sebenarnya artinya ini ya, sudah gitu. Kita maknakan dengan cukup gitu kata Imam Ahmad. Cukup. Nah, ada juga sebagian yang menerjemahkan ba'du di sini belum gitu ya. Kalau kalian lebih suka nerjemahnya cukup gitu ya. Jadi kata Imam Ahmad bilang cukup. Nah, ini detik-detik kematian Imam Ahmad ngomong cukup. Pada makila lahu, ya tatkala dikatakan seperti itu, maka orang-orang jadi bertanya kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, ma qauluka ba'du. Wahai Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad, apa maksud perkataanmu ba'du, cukup itu? Kok ngomong-ngomong seperti itu? Kata Imam Ahmad, qala tamathala li syaitanu ya'addu anamilahu ya'ni asabi'ahu. Syaitan itu menampakkan diri di hadapanku dalam keadaan dia menggigit jari-jarinya.
Jadi setan di detik sakaratul mautnya Imam Ahmad hadir menampakkan dirinya dalam keadaan menggigit jari setan tersebut. Wa yaqulu, kemudian setan itu berkata, "Futtani ya Ahmad," yakni ajistu anka. "Futtani ya Ahmad." Ya, kata si setan, "Engkau membuat aku terlewat, wahai Imam Ahmad. Aku sudah tidak mampu untuk menggodamu." Itu kata setan ya. Lihat nih, licik nggak setan Pak Robi saat ini? Di detik-detik sakaratul maut, setan ngaku kalah di hadapan Imam Ahmad. Ajistu anka, aku lemah menghadapi dirimu. Aku nggak kuasa, nggak mampu melawanmu, wahai Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Fa'aqulu ba'du ba'du. Maka aku bilang, belum, belum. Cukup, 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 cukup. Wal makna, apa maksudnya dari kalimat ba'du ba'du di situ? Anil lam afutska ilal an. Kata Imam Ahmad, "Ah, sesungguhnya aku itu ah, belum mengalahkanmu ya, sampai dengan sekarang ini. Li'anal insana madam matsruhuhu fi jasadihi fahuwa ala khatarin." Karena yang namanya manusia, madam matsruhuhu fi jasadihi, selama ruhnya itu berada di dalam jasadnya, fahuwa ala khatarin. Maka dia masih berada dalam bahaya. Bahaya apa? Bahaya dari godaan setan. Maksudnya apa di sini? Kisah ini menggambarkan bagaimana setan itu ingin membuat Imam Ahmad menjadi ujub. Dia ingin membuat Imam Ahmad jadi sombong. Dia ingin membuat Imam Ahmad jadi berbangga bisa mengalahkan setan. Setan hadir dalam keadaan menggigit jarinya. Ya Allah ya Rabb, ini Imam Ahmad. Sekualitas Imam Ahmad saja digoda sampai seperti ini di detik-detik kematiannya. Tapi Allah beri taufik kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak tergoda dengan ajakan untuk berbuat ujub dari setan tersebut. Luar biasa ya. Allah akan selamatkan sesiapa yang dia kehendaki. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selamatkan kita semua dari fitnah dunia, dari fitnah kematian ini. Selama seorang insan itu ruhnya masih ada, dia masih dalam berada bahaya, dia masih berada dalam bahaya, masih berada dalam incaran setan, digoda dan digoda. Bahkan sampai detik-detik sakaratul maut pun dia akan tetap digoda oleh setan. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Walihada qala Ibnu Mas'udin fima yurwa anhu. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud itu suruh kita kalau pengen cari teladan, kalau pengen cari tokoh idola, cari yang sudah meninggal dunia. Karena kita nggak tahu akhir kehidupan seseorang itu seperti apa. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata." Siapa yang hendak siapa yang hendak memilih teladan, maka hendaklah dia pilih teladan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia saja. Jadi kalau pengen mengidolakan atau meniru, meneladani seseorang, cari yang sudah meninggal saja. Kenapa? Fa'inal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari yang namanya fitnah. Yang sekarang kelihatan soleh, bisa jadi di akhir hidupnya kelihatan toleh. Yang dulu mungkin jauh dari keributan, jauh dari fitnah, sekarang bisa jadi pelaku fitnah, jadi pelaku keributan. Yang dulu mungkin sangat menghindari perzinahan, bisa jadi di akhir hidupnya dekat dengan perzinahan. Fa'inal hayya la tu'manu alaihi fitnah, kata Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya orang yang hidup itu nggak aman dari yang namanya fitnah. Orang yang hidup itu nggak aman dari yang namanya ujian. Makanya Ibnu Mas'ud pesankan, man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Siapa yang pengen cari teladan, carilah teladan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Lihat ya bagaimana Imam Ahmad ya, Masya Allah. Di detik-detik sakaratul mautnya saja, sekualitas Imam Ahmad masih digoda. Masih ingin digelincirkan oleh setan. Bagaimana dengan kita? Dan Imam Ahmad diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada godaan untuk berbuat ujub,
dia menghindar dari perbuatan ujub tersebut. Jadi ini fitnah yang dimaksud dengan fitnatil mamat adalah fitnah ketika sakaratul maut. Ini pendapat pertama. Makanya Syekh lanjutkan wa hadhihi fitnatun azimatun, dan ini merupakan fitnah yang besar. Ini ujian yang berat. Nas'alullah an yuthabbitana wa iyyakum fi hadhil hal. Kita memohon kepada Allah agar Allah meneguhkan kami dan kalian semua fi hadhil hal, dalam keadaan ini. Semoga Allah jaga kita ya Bunda dan teman-teman semua ya, agar kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah kumpulkan kita semua di surga. Wakilah, dan ada pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fitnah kematian itu bukan pada sakaratul maut ya. Al-muradu bi fitnatil mamati fitnatul qabri. Yang dimaksud dengan fitnah kematian itu adalah fitnah kubur. Li'anna al-insana fi qabrihi ya'tihi malakani. Karena manusia di kuburnya itu nanti akan didatangi oleh dua malaikat. Fayas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Dua malaikat itu akan bertanya kepada orang ini tentang tiga hal, yaitu tentang Rabb-nya, tentang agamanya, dan juga tentang nabinya. Fa'ammal mu'minu, adapun orang yang beriman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Adapun orang-orang yang beriman, Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan mengatakan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keteguhan. Fayaqulu, orang-orang yang beriman itu akan berkata, menjawab pertanyaan dari dua malaikat ini. Rabbi Allah, wa dinil Islam, wa Nabi Muhammad. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad. Nah, ini orang-orang yang beriman, Allah akan berikan keteguhan, Allah akan berikan kekokohan untuk bisa lancar menjawab. Rabbi Allah, wa dinil Islam, wa Nabi Muhammad. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad. As'alullaha bimannihi wa karamihi an yaj'alani wa iyyakum minhum. Aku memohon kepada Allah dengan segala kenikmatannya, dengan segala kemuliaannya, agar dia menjadikan aku dan kalian termasuk dari kalangan orang-orang yang beriman. Semoga Allah mudahkan kita ya Bunda, bisa menjawab pertanyaan dua malaikat kubur yang nanti akan bertanya tentang tiga hal. Yang mana pertanyaan ini tidak cuma sebatas bisa dihafal. Kelancaran seseorang menjawab dua malaikat ini yang bertanya adalah sebanding lurus dengan seberapa kokoh keimanan seseorang selama hidup di dunia. Seberapa dia taat dengan perintah Allah, seberapa taat dia dengan syariat Islam, dan seberapa taat dia dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Makin dia beriman, maka makin kokoh dan makin teguh dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat kubur.
Wa amma ghairul mu'min, adapun orang yang tidak beriman, wal iyadzu billah, fayaqulu, maka orang yang tidak beriman itu akan berkata, nggak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. La adri. Nggak tahu, nggak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuh. Aku mendengar manusia mereka mengatakan sesuatu, lalu aku cuma ikut-ikut katakan saja. Lam yadkhulil imanu qalbahu wal iyadzu billah. Iman itu tidak masuk ke dalam hatinya orang yang tidak beriman tersebut, wal iyadzu billah. Nah, kita berlindung kepada Allah. Terus apa yang terjadi dengan orang yang tidak beriman ini? Fayudrabu bimirzabatin min hadidin syai'in yushbihu al-mitraqah. Orang yang tidak beriman ini, yang nggak bisa jawab pertanyaan kubur ini, dia akan dipukul dengan mirzabbah. Apa itu mirzabbah? Dia adalah sesuatu yang menyerupai mitraqah, palu ya. Jadi ada palu dari besi dipukulkan kepada orang yang tidak beriman ini. Palunya gede nggak? Ukurannya besar atau tidak? Waqad warada fi ba'dil ahadithi annahu law ijtama'a 'alaiha ahlul mina ma aqalluha. Saking besarnya palu besi yang akan dipukulkan kepada orang yang tidak beriman tersebut, ya. Dalam riwayat sebagian hadis disebutkan bahwa penduduk kota Mina, kalaulah mereka semua berkumpul, mereka tidak akan bisa mengangkat palu besi tersebut. Jadi kebayang besarnya dan ukurannya ya. Nah, bukan kebayang ya, tapi malah nggak bisa terbayang betapa besarnya sampai penduduk Mina saja nggak bisa ngangkat, ya. Nggak bisa ngangkat palu besi tersebut yang dipukulkan kepada orang yang tidak beriman. Yutrabu biha, maka orang yang tidak beriman tersebut dipukul dengannya. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illal insan. Dia berteriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh segala sesuatu benda kecuali manusia. Jadi di kubur itu sudah ada yang disiksa, mereka teriak dengan teriakan yang sangat keras sampai-sampai hewan itu bisa dengar teriakan mereka. Mereka dipukul oleh palu besi yang begitu besar sampai-sampai penduduk Mina kalau dikumpulkan semuanya nggak bisa ngangkat palu tersebut ya. Berat mereka ngangkat palu tersebut. Wajar kalau orang yang tidak beriman itu sampai-sampai berteriak dengan sangat keras sampai-sampai makhluk-makhluk itu mendengar teriakan itu kecuali manusia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau sami'ahal insanu lasa'iqa." Ai lahalaka wa mata. Ya, kalau saja manusia itu bisa mendengar suara teriakan tersebut, lasa'iqa, maka manusia itu akan tersungkur ya, jatuh tersungkur. Maksudnya apa? Lahalaka wa mata. Manusia itu akan binasa dan mati saking mendengar teriakan keras dari orang tidak beriman yang disiksa dengan palu besi tersebut. Wa min fitnatil masihid dajjal. Kita masuk sekarang di keburukan yang keempat, yaitu fitnah dajjal. Fitnah dajjal. Berarti tadi fitnah kematian maknanya ada dua ya. Syekh Utsaimin jelaskan yang pertama adalah fitnah ketika sakaratul maut, dan yang kedua adalah fitnah ketika di kubur ya, fitnah ketika di kubur. Jadi ada dua pendapat terkait dengan makna fitnatil mamat. Jadi makna keduanya itu justru malah mirip wa min adzabil qabr gitu ya. Nah, baik, kemudian keburukan yang keempat yang kita berlindung darinya adalah wa min fitnatil masihid dajjal. Siapa itu dajjal? Wa huwa rajulun yub'atsu fi akhiriz zaman. Rajulun a'waru kadzabun dajjalun lakin lahu fitnah. Dajjal itu siapa? Dajjal itu adalah seseorang yang diutus di akhir zaman. Dia adalah seseorang yang a'war. A'war itu buta sebelah. Kadzab, dia pendusta. Dajjal namanya. Lakin lahu fitnah. Bahkan dia itu adalah fitnah. Wal fitnatu, apa fitnahnya Dajjal? Annahu ya'ti
ilal qaumi wa yad'uhum ila an ya'buduhu dunallah. Dajjal itu dia akan datang kepada sekelompok kaum, wa yad'uhum, dia akan menyeru kepada mereka ila an ya'buduhu dunallah, supaya sekelompok kaum tersebut mau menyembah dirinya, bukan menyembah Allah. Fayabawna alaihi fa idza abau asbahat arduhum mumhilah la nabata fiha wa la ya'tihim qatrun yusbihuna mumlihin. Jika sekelompok kaum tersebut enggan menyembah Dajjal, jika mereka enggan menyembah Dajjal, asbahat arduhum mumhilah, maka tanah mereka itu dijadikan tandus oleh Dajjal. La nabata fiha, sampai-sampai tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh di atas tanah tersebut. Wala ya'tihim qatrun, dan hujan dibuat tidak mendatangi tanah-tanah mereka. Hujan dibuat tidak mendatangi sekelompok kaum tersebut. Yusbihuna mumlihin. Jadilah tanahnya itu tanah yang sangat-sangat tandus. Jadi kalau ada sekelompok kaum nggak mau nyembah Dajjal, nah langsung dijadikan seperti itu kondisi lingkungan mereka ya. Tanahnya tandus, nggak ada tanaman. Ya kalau udah nggak ada tanaman, repot nggak kira-kira? Repot ya. Jadi nggak bisa masak sayur. Hewan-hewan juga bingung mau makan apa gitu kan. Hujan juga nggak ada. Air gimana? Air sumur kekeringan. Wah, repot. Yusbihuna mumlihin. Akhirnya tanahnya jadi sangat tandus dan kering. Kalau nyembah Dajjal gimana? Wa ya'ti ila qaumin fayad'uhum ila ibadatihi. Dan Dajjal juga mendatangi kaum yang Dajjal seru mereka untuk beribadah kepada Dajjal, untuk menyembah Dajjal. Ada loh sekelompok kaum yang justru malah menerima ajakan tersebut. Fayastajibuna lahu. Mereka mengijabah, mereka merespon dan memenuhi seruan Dajjal tersebut. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Orang-orang yang nyembah Dajjal, fatusbihu arduhum mukhsibah. Maka Dajjal jadikan tanah mereka itu mukhsibah, jadi tanah yang subur. Wa mawashihim saminah, dan dijadikan hewan ternak mereka itu saminah, gemuk-gemuk. Wa fi hadza fitnatun 'azimah, dan ini merupakan sebuah ujian yang besar. Gimana enggak ya? Gimana enggak besar? Yang mau bertauhid, yang enggak nyembah Dajjal, diuji dengan kekeringan, dilanda dengan tanah yang tandus, nggak ada tanaman, nggak ada tumbuhan. Adapun yang nyembah Dajjal justru malah dijadikan tanahnya subur, ya, hewan ternaknya dijadikan gemuk, dan ini ujian yang besar. Wa kadzalika ma'ahu jannatun wa narun. Demikian pula bersama Dajjal itu ada surga dan neraka. Ada surga, ada neraka yang disiapkan Dajjal. Man ata'ahu adkhalahu fi jannatihi. Siapa yang menaati Dajjal di akhir zaman tersebut, maka Dajjal akan masukkan dirinya di surganya Dajjal. Wa man asahu adkhalahu fi narihi. Siapa yang mendurhakai Dajjal, maka Dajjal akan masukkan orang tersebut di dalam nerakanya. Walakinna jannatahu narun. Akan tetapi sebenarnya surganya Dajjal itu hakikatnya adalah neraka. Wa naruhu ma'un azbun tayyibun. Jannatun hadhihi fitnatun azimah. Ya, kata Syekh Utsaimin, akan tetapi sebenarnya ya surganya Dajjal itu adalah api neraka maksudnya, dan nerakanya Dajjal itu adalah air yang sejuk gitu ya. Airnya jernih, bagus, dan tapi sebenarnya nerakanya Dajjal itu merupakan surga yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita pilih surganya Dajjal, ya kita jadi masuk neraka.
Kalau kita pilih nerakanya Dajjal, maka sebenarnya kita sedang memilih surga. Itu maksud kalimat Syekh di sini. Walakin jannatahu narun wa narahu ma'un adzbun thayyibun jannatun. Ya, kalau kita pilih nerakanya Dajjal, berarti kita pilih air yang sejuk, yang bersih, ya, yang baik dan rajul. Lakin qad a'tana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam min awsafihi ma lam yuhaddith bihi nabiyyun qablahu. A'tana alamatan wadihatan kullu wahidin ya'rifuha qala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Wa inna ma dzukira bi khususihi, sesungguhnya ya Nabi SAW itu menyebutkan secara khusus fitnah Dajjal ini. Padahal sebenarnya fitnah Dajjal ini merupakan bagian dari fitnah dunia atau bukan? Ya, ini terjadinya masih di dunia atau bukan, Pak Robi? Ya Kak, masih. Masih. Berarti sebenarnya fitnah Dajjal itu dikhususkan dari penyebutan fitnah ketika di dunia, kan gitu ya. Ketika hidup di dunia, dikhususkan dia penyebutannya. Kenapa? Li'anna a'dhama fitnah. Karena begitu besar fitnahnya. Jadi memang ada kaidah seperti itu. Ketika ada penyebutan sesuatu secara khusus setelah penyebutan sesuatu secara umum, maka yang dikhususkan itu menunjukkan kedahsyatannya. Sama seperti kalau kita bicara tentang hadis niat ya. Wa man hajara, siapa saja yang berhijrah lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Nah, fahajara ila ma hajara ilaih, ya. Siapa yang berhijrah karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan hijrahnya. Nah, jadi ada dua alasan orang hijrah itu niatnya salah. Yang pertama karena dunia, yang kedua karena wanita, ya kan? Wanita bagian dari dunia atau bukan? Jawabannya Iya. bagian dari dunia. Makanya Nabi bilang ad-dunya mata'un wa khairul mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah, gitu kan? Nah, wanita itu bagian dari dunia. Tapi kenapa dikhususkan setelah penyebutan dunia di sini di dalam hadis niat ini? Karena menunjukkan begitu dahsyatnya fitnah wanita. Gitu ya. Lah ini juga Dajjal sebenarnya bagian dari fitnah di dunia. Tapi kenapa dikhususkan penyebutannya? Li'anna a'zama fitnah. Karena begitu besar fitnahnya. Fitnah ini begitu besar terjadi di dunia. Hiya fitnatun hadzal rajul, ya. Dan inilah fitnah dari laki-laki ini yang bernama Dajjal. Dan Nabi juga sebenarnya memberikan keterangan-keterangan detail tentang pensifatan Dajjal ini karena memang lam yuhaddits bihi nabiyyun qablahu. Tidak ada nabi yang menjelaskan lebih spesifik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada yang menceritakan karakter penyifatan Dajjal secara terperinci seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, gitu. A'tana alamatan wadihatan. Nabi memberikan kepada kita tanda-tanda yang sangat jelas, wadihah. Kullu wahidin ya'rifuha, sampai-sampai setiap orang itu akan bisa mengenal Dajjal. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah dan sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Nah, jadi ini diantara ciri-ciri Dajjal, dia buta sebelah matanya, ya. Nah, terakhir. Qad yaqulu qail. Terkadang ada yang bertanya, kaifa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-alamah wa hiya alamatun hissiyah wa lam yadhkuril alamatal aqliyah. Lah ini bagaimana ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tanda yang sifatnya itu hissiyah. Tanda-tandanya itu sifatnya fisik banget gitu. Artinya bisa langsung terindra oleh mata gitu ya. Bisa terlihat nih. Nabi ngasih tanda-tanda kalau Dajjal itu buta sebelah.
Ini kan tanda-tanda fisik yang bisa langsung dilihat. Kok nggak dikasih tanda-tanda walam yadhkuril alamatal aqliyah, nggak dikasih tanda-tanda yang sifatnya merangsang daya pikir dan logika, biar merenung dulu gitu kan, memikirkan tanda-tanda ini sudah ada riset-riset seperti ini ya. Kenapa kok Nabi ngasih tanda-tandanya itu yang sifatnya bukan riset penelitian, tapi maksudnya ngasih tanda-tanda yang sifatnya bisa langsung dilihat oleh indera, sifatnya tuh hissiyah, dia fisik gitu. Kenapa tanda-tanda dajjalnya seperti itu? Wahia anna hadzal insanu basyarun makhlukun mithluk. Dan padahal bahwasanya manusia ini adalah merupakan insan, ya, makhluk juga semisal dirimu. Walam yakun syai'an madhkuran, dan tidak disebutkan satu-satu tanda pun terkait dengan akal-akalnya gitu. Lah ini kenapa kok tanda Dajjal itu Nabi ceritakan fisik-fisiknya gitu ya, yang bisa langsung terindra oleh kita. Wal jawabu an dzalik, dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah innahu fi tilkal lahdhati qad la yufakkirul insanu tafkiran aqliyan. Karena sesungguhnya di momen-momen tersebut ketika Dajjal keluar, manusia itu qad la yufakkir, dia nggak bisa berpikir dengan pemikiran akalnya. Li'annal mas'alata mudhisyatun azimatun. Karena masalahnya di sini, fitnah Dajjal ini sesuatu yang sangat mengejutkan sekali. Fa'alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayatin hissiyatin ma'lumatin la tahtaju ila ta'ammulin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita tentang tanda-tanda fisiknya yang bisa diketahui, yang tidak membutuhkan perenungan sama sekali. Pintar banget ya Nabi ya. Karena itu suasana yang sangat mengejutkan, mencekam, mengkhawatirkan. Gimana enggak? Ada laki-laki, ada seseorang bisa ngeluarin air, bisa ngundang hujan, bisa buat kering tanah. Ini kan udah kayak kekuatan yang luar biasa banget gitu. Nah, maka di saat-saat kayak gitu manusia udah nggak bisa berpikir jernih. Makanya yang dikasih tanda-tandanya adalah tanda-tanda fisik aja sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Tanda-tanda yang nggak membutuhkan perenungan dan pemikiran. Pokoknya simpel. Wahia annahu a'war wa rabbu laisa bi'a'war. Dajjal itu pokoknya tandanya dia buta sebelah, dan Rob Allah Subhanahu wa taala tidaklah buta sebelah. Wa min alamatid dajjal, ya, Syekh lanjutkan lagi, dan di antara tanda-tanda Dajjal annahu maktubun baina ainaihi kafirun. Ya. Nah, ini tanda-tanda hissiyah lagi nih. Bisa dilihat, bisa terindra dengan mudah ya, tanda-tanda fisik lagi nih. Di antara tanda-tanda Dajjal yang lainnya adalah tertulis di antara kedua matanya kafirun. Ada tulisannya kafirun. Nah, itu tandanya. Bisa langsung dilihat kan? Nah, bisa langsung dilihat. Tapi yang bisa lihat dan baca hanyalah orang beriman saja. Orang yang nggak beriman nggak bisa baca tulisan kafir ini. Yaqra'uhal mu'minul katibu wa ghairul katib, lakin la yaqra'uhal kafir. Jadi orang beriman bisa melihat tulisan ini yang sebenarnya tidak tertulis gitu ya. Yang nggak bisa terbaca oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang yang kafir nggak bisa baca tulisan kafir ini. Ya. Nah, jadi orang-orang beriman bisa baca tulisan kafirun di antara kedua matanya Dajjal. Fanas'alullaha an yu'inana wa iyyakum min syarril fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kita memohon kepada Allah agar Allah menolong kita, menolong kami dan kalian semua min syarril fitan, dari keburukan fitnah-fitnah ma dhahara minha wa ma batan, yang terlihat ataupun yang tidak nampak. Wa an yatawaffana 'alal iman, dan kita memohon kepada Allah agar Allah wafatkan kita di atas iman. Ya Allah, senangnya ya dapat doa dari Syekh seperti ini.
wa an yahsyurana ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah membangkitkan kita, mengumpulkan kita bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat bagi mereka dari kalangan nabi, para siddiq, orang yang jujur dan tulus, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan demikianlah kajian kita di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faidah yang berlimpah kepada kita semua. Dan inilah yang bisa kita bahas. Insya Allah kita lanjut lagi pekan depan jika memungkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.